tuntutan kami ada dua. Pertama mengakui kesalahan, yang kedua minta maaf. Naim, kemudian Profesor Budiadi, dan yang tergugat 9 adalah Rektor UGM. Wajib dihadiri oleh prinsipal. Selamat siang ya. Rekan-rekan media semuanya. Dari mana nih? Dari YouTuber juga pada hadir semua. Banyak nih ya. iNews juga datang, Pak. iNews Indo ya, semuanya datang. Terima kasih banyak atas kesediaan Bapak-bapak, saudara sekalian yang telah menunggu segitu lamanya sehingga selesainya acara mediasi ini. Dan kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan yang lain yang mensupport kami sampai terjadinya suatu gugatan ini. Pada prinsipnya hari ini kami melakukan upaya mediasi dan kami pada acara hari ini kami tawarkan perdamaian dengan syarat ya. Syaratnya itu adalah mereka mengakui mereka telah menggunakan dokumen tersebut yang tanpa adanya verifikasi tanggal, bulan dan tahun di dalam setiap fotokopi ijazah Pak Jokowi yang legalisir oleh pihak UGM. Nah itu yang pertama-tama, mereka harus mengakui itu. Kalau mereka nggak mengakui, gimana bisa jadi minta maaf gitu loh. Jadi kami tawarkan mereka meminta maaf, itu udah cukup. Minta maaf di depan media, mungkin di depan saudara sekalian, di depan TV, depan YouTuber, mereka minta maaf dan sambil mengakui mereka telah melakukan suatu pelanggaran atau PMH. Ya, perbuatan melawan hukum. Itu yang kami tuntut. Nah, tinggal dari pihak tergugat ini mereka akan komunikasi dulu dengan prinsipal mereka ya. Apakah mereka akan mengikuti atau memenuhi tuntutan kami atau tidak. Kalau tidak memenuhi berarti kami akan deadlock dan ini akan maju ke persidangan. Nah, kita harap kalau mereka seperti itu nggak apa-apa. Kita maju persidangan dan kita buka semua bukti yang kita dapat dari mereka sendiri. Gitu loh. Bukti-bukti tersebut bukan kita dapat dari mana-mana tapi dapat dari mereka sendiri. Ya, mereka telah menggunakan dan menandatangani. Nah, kita nggak tahu nih siapa yang menandatangani dokumen tersebut. Ya, makanya kita perlu buka seluas-luasnya sehingga masyarakat bisa melihat apa sebenarnya yang terjadi di balik itu. Ya, saya kira itu dari saya. Terima kasih. Mungkin disambung oleh Pak Ketua atau Pak Jenderal. Terima kasih rekan-rekan media semuanya. Tadi merupakan mediasi pertama dari tahapan sidang yang kami ikuti. Jadi tadi mediasi pertama sudah dilaksanakan, tadi juga disampaikan oleh kuasa hukum kami Pak Hans bahwa tuntutan kami ada dua. Pertama mengakui kesalahan, yang kedua minta maaf. Dan tadi mereka tentunya tidak bisa memutuskan sendiri karena mereka akan menyampaikan pada prinsipal masing-masing. Oleh karena itu sidang mediasi yang kedua. Dan yang kedua kami menginginkan prinsipal dari tergugat 1 sampai tergugat 9 hadir. Utamanya adalah tergugat 789 yaitu dekan mantan dekan ya, tentunya mantan dekan Fakultas Kehutanan UGM Pak Profesor Naim, kemudian Profesor Budiadi, dan yang tergugat 9 adalah Rektor UGM. Kenapa kami minta hadir? Karena produk dari yang jadi masalah, ijazah yang jadi masalah itu awalnya dari UGM. Oleh karena itu kami minta benar-benar supaya mereka dihadirkan. Karena kami ingin tahu juga apakah benar yang dekan yang sekarang tentunya sudah mantan ya, apa benar menandatangani
melegalisir ijazah yang digunakan oleh Jokowi untuk mendaftarkan diri menjadi calon wali kota tahun 2005 dan 2010 di kota Solo, kemudian calon gubernur DKI pada tahun 2012 dan sampai dengan 2014 dan 2019 sebagai calon presiden. Ini awalnya kan dari UGM. Oleh karena itu kami tadi benar-benar minta menggarisbawahi kepada moderator agar tergugat 789 itu bisa menghadirkan partisipasi prinsipalnya. Dan tadi mereka ya tentunya dari kuasa hukumnya mengatakan akan sampaikan kepada prinsipalnya. Dan Bapak Ibu sekalian, bahwa sekali lagi apa yang kami lakukan, apa yang kita lakukan dan apa yang teman-teman hadir ini sebenarnya masalahnya kan yang satu, ijazah Jokowi. Sebenarnya kalau beliau datang sendiri dan dengan dengan gentle mengatakan bahwa ini ijazah saya, silakan diperiksa apakah ini palsu apa tidak, selesai. Ini kan hanya masalah ketidakpastian ini adalah karena Jokowi. Ini yang bikin parah dan bikin gaduh Indonesia karena satu orang itu, dan bisa memecah belah kita semua. Ini kita kejar terus. Jadi kita tidak hanya sampai sini, tapi kita akan buktikan bahwa ijazah itu palsu apa asli. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Kami mungkin sampaikan ke Pak Penata ya. Boleh. Nanti mungkin bisa dijelaskan dulu tadi itu yang dibahas di dalam apa aja dan respon para pihak tergugat itu seperti apa? baik, terima kasih. Selamat siang ya. Jadi tadi kita memang membahas, sebenarnya kami selaku penggugat sudah punya konsep bahwa kita tidak akan mundur. Ya, jadi malah kita mendorong supaya cepat langsung ke pembuktian, karena kami merasa kami itu juga dituntut oleh publik. Ketika kami keluar dari ruangan, publik itu bertanya, jangan-jangan ada kolusi lah, ada mengalah lah mereka, sengaja menghindar pengadilan lah, menghindari pembuktian lah. Makanya tadi kami sudah bilang, ya kalau ternyata tadi prinsipalnya ada, ya kita cepat memutuskan. Tapi faktanya saya justru berterima kasih kepada Ketua KPU DKI Pak Wahyu sama Komisioner Kota Solo, KPUD Kota Solo yang justru datang, dan mereka sangat artinya ini menjadi penyelenggaraan pemerintah, penyelenggaraan badan yang kelola menjadi efektif dan efisien karena langsung mereka yang menjawab. Beda dengan yang lainnya, KPU RI ya dan KPU Bawaslu ya, Bawaslu Pusat dan UGM serta 2 dekan. Terpaksa kita menjadi mereka harus TikTok lagi. Nanya dulu ke sana, nanya kemari, kami koordinasi dulu. Padahal mereka kan yang digaji, mereka kan dibiayain oleh negara. Seharusnya mereka berpikir, oh ini yang menggugat ini warga negara, pembayar pajak. Apakah mereka merasa ini pengadilan ini tidak penting? Apakah mereka merasa mereka selalu benar? Apakah mereka merasa tidak boleh digugat? Ini kita menggugat. Makanya saya berharap ya kita kasih waktu itu nggak datang ya kita deadlock. Itu aja. Karena bagaimanapun tanggung jawab kita ke publik, ya nanti ntar kita dituduh aneh-aneh kan gitu kan? Seperti itu. Biar nanti sidang yang membuktikan terbuka, kita punya bukti sekitar 30-an ya. Kita akan buka semua di sidang, publik yang menilai, biarlah nanti pengawasan publik yang menjadi barometer kita. Seperti itu. Prinsipal yang hadir tadi mau nggak memenuhi permintaan dari prinsipal yang hadir. Nah, ini memang jadi kendala birokrasi juga. KPU juga ternyata tidak boleh bertindak sendiri ya. Komisioner dia yang penting dia ada apresiatif. Dia bilang saya udah punya putusan, tapi saya harus berdiskusi dulu ke teman-teman yang 2 lagi seperti itu. tadi yang hadir siapa? Mungkin bisa
Pak Joni, nah, ini lawyer kita juga. Ya, terima kasih teman-teman media. Pertama, saya sampaikan saya kuasa hukum dari Saudara Dr. Bonatua Silalahi. Dia peneliti. Yang kedua, dari Bapak Purnawirawan TNI Muriono Aladin. Beliau adalah mantan dari Purnawirawan TNI. Kami sebagai kuasa hukum ingin apresiasi proses ini. Proses bahwa mediasi dilaksanakan. Ini untuk menjustifikasi dan memperoleh pendalilan atau dalil bahwa ini adalah perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang pihaknya adalah 1 sampai 6 itu adalah institusi publik dan 7, 8 itu adalah orang per orang dan 9 itu adalah rektor. Jadi ini adalah perbuatan melawan hukum yang kita masuk kepada mekanisme pengadilan negeri. Yang kedua, bahwa proses mediasi ini punya hukum acara, punya peraturan. Salah satunya adalah wajib dihadiri oleh prinsipal secara in person. Dan apabila tidak hadir harus menjelaskan apa alasannya. Saya menyampaikan untuk dan atas nama klien saya Bonatua dan Pak Muriono Aladin menghimbau bahwa wabil khusus untuk tergugat 7 dan 8 untuk hadir secara in person, bukan hanya ini karena merupakan kewajiban hukum acara, tetapi ini juga akan menentukan masa depan dari perkara ini. Apakah perkara ini akan ke timur, utara, barat, dan seterusnya, saya tidak tahu. Tapi tentu tergugat 7 dan 8 sebagai seorang insan akademik, profesor, doktor, tentu punya pertimbangan yang logis, rasional, dan profesional untuk meletakkan ini sebagai bagian daripada untuk mencari kebenaran material dan juga kebenaran hukum di sini. Dan yang ketiga, yang juga tidak boleh kita lupakan, wabil khusus kepada tergugat 7 dan 8 yang merupakan profesor, guru besar, dan karena itu punya kepentingan yang sama, punya alam pemikiran yang sama dengan Saudara Bonatua Silalahi sebagai peneliti. Karena peneliti, di mana Pak Bonatua melakukan itu dengan pendekatan analisa peta kebijakan publik, tentu langkah ini sangat relevan dan punya korelasi dan satu jiwa keilmuan dengan para profesor tergugat 7 dan 8. Karena itu bukan untuk mengulangi atau menduplikasi apa yang ada di dalam persidangan mediasi, saya selaku kuasa menghimbau sebagai guru besar tentu punya kebijakan, punya wise, punya sense of knowledge untuk bisa mengkonfirmasi itu kebenaran-kebenaran yang tentu akan menjadi kebenaran hukum dan juga kebenaran yang sebenar-benarnya itu sendiri. Oleh karena itu, dengan alasan tadi, dengan tidak mengulangi apa yang ada di dalam persidangan, kami menghimbau dengan tulus, dengan sense of knowledge agar T7 dan T8 berkenan hadir secara in person agar bisa mengklarifikasi kebenaran fakta-fakta hukum, fakta-fakta akademik, dan fakta-fakta birokrasi yang telah dan akan dianalisis dan dicari kebenarannya oleh klien saya, Bonatua Silalahi, peneliti skala internasional untuk menegakkan kebenaran yang jalurnya hari ini melalui mekanisme gugatan perdata di pengadilan negeri secara hukum perdata, perbuatan melawan hukum. Saya kira itu aja poinnya, dan terakhir kita akan menunda sidang ini 1 minggu ke depan. Kita berharap T7 dan T8 terbuka hatinya untuk hadir dan bisa berbicara secara klaster terpisah dengan Pak Bonatua dan Pak Muriono Aladin agar membuat perang soal ini dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Terima kasih.
Mungkin ditambahin Pak Hakim tentang apa mediasi tadi. Ya. Jadi di dalam proses peradilan perdata ini memang langkah awal adalah melakukan mediasi. Nah, mediasi ini adalah untuk mendapatkan suatu kesepakatan, ya, di mana kesepakatan ini nanti akan mengikat kepada para yang berperkara, jadi baik tergugat maupun penggugat. Saya berharap bahwa di dalam mediasi ini tergugat bisa menerima apa yang menjadi permintaan penggugat. Karena begini, kalau ini selesai di dalam mediasi, tergugat mengakui segala apa yang menjadi keteledorannya, ya, sehingga sampai bisa meloloskan Pak Jokowi menjadi seorang presiden, dan kemudian ada beberapa yang sifatnya personal, ya, ada rektor, ada dekan di situ, ya. Terus kemudian ada universitas juga. Nah, ini juga sama, harus mengakui. Jadi selesailah kita di proses mediasi ini. Kita jangan membuang-buang waktu, jangan juga bertahan dengan kesalahan. Ketika kita bertahan dengan kesalahan, itu adalah suatu kebodohan buat mereka. Karena apa? Saya katakan seperti itu. Saudara Bonatua ini sudah mengumpulkan bukti-bukti setelah putusan KIP. Betul ya? Setelah putusan KIP, kemudian Saudara Bonatua ini mendapatkan bukti-bukti yang selama ini tidak didapatkan. Nah, inilah yang akan menjadi proses awal untuk memverifikasi kebenaran dari ijazah Jokowi yang dimasukkan menjadi satu persyaratan pada waktu pencalonan presiden. Nah, kalau ini tetap bertahan, tidak katakanlah mereka tetap bertahan dan tidak mengakui, ya, ini suatu kebodohan, benar-benar suatu kebodohan. Jadi saya berharap untuk terdakwa terimalah, ya, sorry untuk, jadi kenapa jadi mikirnya pidana ya? untuk tergugat, ya, untuk tergugat supaya mengakui lah, ya, dengan keteledoran selama ini yang mereka lakukan. Karena kita bukti sudah cukup kuat. Itu harapan kami, dan kalau nanti terpaksa harus melalui proses peradilan perdata, yang kita harap adalah hakim benar-benar mampu untuk menjalankan fungsinya, ya, tidak ada atau berani menolak dari siapapun intervensi itu. Terima kasih. Ya, mungkin ada yang nambah apa? Ada yang bertanya? Atau penutup ya? Jadi mungkin tadi saya lupa bahwa tergugat itu ada 9. Jadi itu kita bagi 2 klaster ya. Klaster pertama adalah tergugat 789 selaku pencipta dokumen yang kita duga adalah perbuatan melanggar hukumnya karena tidak ada legalisir tanpa tanggal. Yang saya ulang lagi itu melanggar Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 dan melanggar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 Pasal 5 ya, dan juga Keputusan Menteri Pendidikan ya. Jadi berikutnya klaster kedua yaitu lembaga yang menerima dokumen itu sudah tahu salah, misalnya sudah tahu melanggar peraturan perundang-undangan, tapi kok diterima sehingga berakibat munculnya sahnya keputusan KPU tentang pasangan calon. Iya. Nah, yang berujung pada akhirnya jadilah presiden kita. Kita tidak mau menyesali itu, tapi kita akan banyak belajar betapa fatalnya kesalahan administrasi kepada negara. Seperti itu. Jadi yang kita masukkan klaster ini adalah klaster dari KPU sampai Bawaslu, semua level dari DKI, dari Solo sampai DKI.